Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman dan juga sahabat Al-Quran, pemirsa yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu di kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kita menata niat di dalam belajar mencari ilmu, khususnya mempelajari kitabullah yaitu Al-Quranul Karim. Insyaallah kita tetap masih ditemani dengan TV kesayangan kita, yaitu TV 10 yang penuh dengan inspirasi dan edukasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang bacaan ikhfa syafawi. Apa teman-teman? Ikhfa syafawi. Jadi ikhfa syafawi ini berarti, kalau ikhfa ini kan artinya samar, syafawi bibir, berarti samar pada bibir. Artinya langsung saja kita garis bawahi dengung. Seperti itu ya. Kita garis bawahi bacaan dengung. Kapan kita bisa membaca ikhfa syafawi? Yaitu ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Berarti komentarnya, perhatikan Ustaz, juga sahabat yang di rumah ya, perhatikan. Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu huruf ba. Contohnya i'tasim billah tarmihim bihijarah. Bisa ya? Coba sekarang bareng-bareng. Ikhfa 1, 2, 3. Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu huruf ba. Contohnya i'tasim billah tarmihim bihijarah. Harus dibaca dengung. Jadi samar, tapi di situ harus ditahan, ya. Caranya biar bagus, pokoknya setiap sukun atau tasdid antum tekan. Ditekan agar keluar nanti semua makhraj dan sifatnya, dan dengan sendirinya kalau memang harus nekan, harus dengung, nanti akan mengalir dengan sendirinya. Maka harus baca, cara bacanya i'tasim billah tarmihim bihijarah. Nah, sekarang kita lihat mim sukun bertemu ba. Apa teman-teman? Mim sukun bertemu ba. Dinamakan bacaan apa? Ikhfa syafawi. Begitupun dengan tarmihim bihijarah. Mim sukun bertemu huruf ba. Ini mim sukun bertemu ba apa jim? Ba. Ba. Perhatikan ya, kalau ada tulisan atau bentuk seperti ini, mim sukun bertemu huruf ba, berarti dinamakan bacaan ikhfa syafawi. Berarti cara membacanya harus dengung dan bagus tadi, seperti tadi. I'tasim billah. Kalau dibaca begini, i'tasim billah. Benar apa salah? Salah. Karena ikhfa syafawi ini masuk pada dengung, berbeda dengan idhar syafawi, ya. Jadi kalau di sini ya ada idgham misli, ikhfa syafawi itu sama-sama dengung. Kalau idhar tidak boleh, karena idhar itu jelas, tegas, pendek. Tapi kalau idgham misli atau ikhfa syafawi, di sini kita cara membacanya harus dengung. Kalau dikatakan namanya apa, mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi. Coba sekarang kita baca lagi komentarnya. Setelah ini kita praktek pada surat-surat pendek. Coba teman-teman dan juga sahabat Al-Quran di rumah, langsung kita baca 1, 2, 3. Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu huruf ba. Contohnya i'tasim billah tarmihim bihijarah. Bagus sekali. Itu namanya bacaan ikhfa syafawi.
Sekarang kita praktek kepada surat-surat pendek. Kira-kira yang ada bacaan surat ikhfa, bacaan ikhfa syafawi surat apa ya? Surat Al-Fil. Surat Al-Fil ayat 4. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Seterusnya sampai ayat 4 nanti ada bacaan ikhfa syafawi. Ya. Tarmihim bihijarah. Ya. Coba kita membaca surat Al-Fil. Bareng-bareng dimulai dari bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik. Di ayat 4 tadi kita ada bacaan apa? Ikhfa syafawi. Ini ya, tarmihim bihijarah. Mim sukun bertemu huruf ba dinamakan bacaan idhar syafawi. Baik. Untuk nanti lebih jelasnya kita akan praktek di satu surat dan kita teliti. Siap ya teman-teman ya? Sahabat Al-Quran siap yang di rumah? Setelah ini kita praktek mencari dari awal nun sukun sampai hukumnya mim sukun. Kalau memang ada nun sukun kita bahas, atau ada mim sukun kita bahas. Karena kita sudah menyelesaikan pembahasan nun sukun dan mim sukun. Mungkin sampai di sini dulu. Yang penting kita sekarang sudah memahami bagaimana cara membaca nun sukun atau tanwin, bagaimana cara kita membaca mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Kalau nun sukun atau tanwin sudah terbagi menjadi 5, kalau mim sukun terbagi menjadi 3. Yang terakhir di sini adalah bacaan ikhfa syafawi. Siap ya teman-teman? Siap. Baik, sahabat Al-Quran di rumah, setelah ini tunggu praktek membaca surat-surat pendek yang akan kita membahas lebih detail lagi di dalam hukum nun sukun dan mim sukun. Baiklah teman-teman dan juga sahabat Al-Quran yang di rumah, tiba saatnya kita akan praktek bacaan Al-Quran, yang mana ini nanti yaitu surat-surat pendek saja, surat Al-Fil ya. Di sini kita akan menekankan pertama di dalam bacaan, kemudian nada atau lagu yang akan kita gunakan untuk pelajaran hari ini, yaitu nada umi, nada rosh. Jadi yang pertama nada ini rendah, yang kedua tinggi. Maksudnya tinggi tidak terlalu tinggi, yang penting lebih tinggi dari yang pertama. Adapun lagu pertama sama seperti ta'awud yang seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lagu pertama. Jadi kapanpun kita baca untuk yang pertama nadanya seperti itu. Kemudian yang kedua seperti di dalam bacaan basmalah, agak tinggi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagu kedua. Jadi nanti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua, bismillahirrahmanirrahim. Faham? Faham. Bagus. Kalau di dalam surat Al-Fil ayat pertama, contohnya misalnya ya, alam sama. Alam tara kaifa fa'ala rabb.
rabbuka bi ashabil fil. Ini sama persis seperti a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedangkan ayat 2 Al-Fil sama seperti bismillah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya, sahabat Al-Quran dirahmati oleh Allah. Bagaimana, siap? Siap. Sekarang kita baca surat Al-Fil. Kemudian nanti ketika ada bacaan kita bahas. Dan diharapkan setiap ada nun sukun atau tanwin, atau kalau ada bacaan ada huruf mim sukun, ya, mim mati, kita bisa menebaknya. Karena sementara ini yang kita pelajari masih hukum nun sukun dan tanwin, dan hukumnya mim sukun. Baik, kita mulai dari ta'awud. Siap ya teman-teman? Kita mulai dari ta'awud lagu pertama, bismillah lagu kedua. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, alam tara kaifa fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. tinggi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tinggi lagi. Tarmihim Bihijaratim min sijil. Penutup. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, karena di dalam surat Al-Fil ada 5 ayat, maka yang terakhir ini buat penutup. Entah itu nada yang kedua atau yang pertama, itu buat penutup, seperti itu. Baik, tadi kita sudah membaca surat Al-Fil dengan baik. Sekarang kita teliti. Coba di dalam ayat 1, di dalam bacaan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kira-kira ada nun sukun atau tanwin, atau ada mim sukun? Oh, kita dapati di situ ada alam ta mim sukun. Mim sukun bertemu ta. Maka di sini juga mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Dinamakan bacaan apa kira-kira? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Kalau hukum mim sukun sangat mudah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sekarang ayat 2 ya. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Di sini ada mim sukun 2. Alam yaj. Mim sukun bertemu jim. Bertemu ya. Alam yaj. Mim sukun bertemu ya. Yaj'al kaidahum fi. Hum fi. Mim sukun bertemu fa. Ini juga namanya idhar syafawi. Sebagian ulama mengatakan idhar syafawi harsi. Harus dibaca jelas, terang, dan tegas. Ya. Apa? Tadi alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, seperti itu. Kemudian ayat yang ketiga. Ayat ketiga kita di situ akan menemukan wa arsala alaihim tayran ababil. Him tay, alaihim tay, mim sukun bertemu to. Bacaan idhar syafawi. Bagus sekali. Kemudian tayran aba ron a ron, di situ tanwin.
Kita tahu toh, tanwin itu adalah suaranya nun sukun. Berarti kalau ada nun sukun atau tanwin, pasti ada bacaan di situ. Ron a. Nah, tulisannya toiron, tanwin bertemu hamzah. Kira-kira bacaan apa? Idhar halki. Betul sekali. Bacaan idhar halki. Huruf idhar halki ada berapa teman-teman? Ada 6. Apa saja? Hamzah. Ha, ho, ain, ghain, ha. Komentarnya idhar halki ialah nun sukun atau tanwin Bertemu salah satu huruf hamzah ha, ho, ain, ghain, wain ha. Contohnya man, amana, ghasiqin, idza, waqaba. Ini namanya bacaan idhar halki. Idhar jelas. Ya, jelas terang. Halki itu pada tenggorokan. Karena huruf-huruf idhar halki semuanya ada di tenggorokan. Baik. Kemudian tayran ababil, ayat 4 sekarang. Tarmihim bi. Bacaan apa? Mim sukun bertemu ba. ikfa syafawi, Ikhfa syafawi. Ya. Dengung apa tidak? dengung, Huruf ikhfa syafawi ada berapa? satu, Apa itu? ba, Ba. Ya pokoknya selain bacaan izhar syafawi, idgham misli ya pasti ikhfa syafawi. Karena hukum mim sukun hanya terbagi menjadi hukum mim sukun terbagi menjadi 3. Dan ini namanya bacaan ikhfa syafawi. Tarmihim bihijaratim min sijil min. Tanwin bertemu mim. Bacaan. Coba sahabat di rumah, bacaan apa kira-kira? Idgham bi gunnah. Betul sekali. Idgham artinya masuk bi gunnah apa? Bi gunnah dengan dengung. Berarti masuk dengan dengung namanya bacaan idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah ada berapa? 4. Apa saja? Ya, nun, mim, waw. Komentarnya idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. contohnya may yaqulu barqui yaj'aluna. Nah, seperti itu ya. Bihijaratim min sijil min. Kira-kira bacaan apa ya? Nun sukun bertemu sin. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Jadi benar-benar samar. Huruf ikhfa hakiki ada berapa? 15. Apa saja? Ta, sa, jim, dal, dal, zain, Sin, shin, shin, sod, sod, dod, dod, to, to, go, go, fa, kof, kaf. Baik, komentarnya secara lengkap bagaimana ikhfa hakiki? 1, 2, 3. Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin Bertemu salah satu huruf 15. Ta, sa, jim, dal, dal, zain, shin, sod, dod, to, go, fa, kof, kaf. Bagus sekali. Jadi itu adalah huruf-huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau baca ikhfa hakiki harus ikut pada dengung. Ya, dengung. Pokoknya nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf tersebut, maka harus dibaca dengung, samar. Seperti itu ya. Baik. Faja'alahum, ayat terakhir. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Hum ka, faja'alahum ka. Mim sukun bertemu kaf. Bacaan apa kira-kira? Idhar syafawi. Pokoknya dimanapun ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, dinamakan bacaan idhar syafawi. Ka'asfim ma, tanwin bertemu mim. Bacaan idgham bi gunnah. Ya, betul sekali. Jadi bacaan idgham bi gunnah masuk dengan dengung. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? Ada 4. Apa saja? Ya, nun,
mim waw. Bagus sekali. Nah, pemirsa di rumah sahabat Al-Quran dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah tahu huruf apa, dibaca bagaimana, panjang apa pendek, tekan atau tidak, dan di situ ada hukum bacaan apa, maka insya Allah bacaan kita sulit untuk salah. Biasanya kita kalau membaca Al-Quran sering salah, tapi kalau kita betul-betul sudah mengenal, dicari kesalahannya susah. Maka insya Allah pelajaran kita pada saat ini sangat bermanfaat, dan kita insya Allah akan dipertemukan lagi di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan lebih semangat lagi. Tentunya masih tetap bersama kami di TV kesayangan kita, yaitu TV 10 yang penuh dengan inspirasi dan edukasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.